Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO dan Arsadaya Daka Indonesia yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali lagi bersama saya Muhammad Faizal Hidayatullah di sesi tutorial bersama MFO. Kali ini kita akan mengajarkan cara untuk meruqyah diri sendiri atau mengobati diri sendiri dengan Al-Quran dan doa-doa nabawi. Banyak orang yang tanya, gimana cara meruqyah diri sendiri? Caranya sebenarnya sangat-sangat mudah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Pertama adalah dengan meletakkan tangan kanan kita di tempat yang sering sakit. Misal nih sering sakit perutnya misalnya, ya, maka pegang perutnya sambil membacakan Bismillah 3 kali. Bisa diikuti Bismillah, Bismillah, Bismillah. Apakah hanya di perut? Kalau misal di kepala, ya pegang kepalanya, ya, pegang kepalanya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sakitnya di jidat, pegang jidatnya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sakit gigi, demikian juga. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya, tergantung sini atau sini gitu ya. Sakit di tangan juga demikian. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kaki juga demikian. Baca Bismillah 3 kali. Pokoknya dimanapun bagian tubuh Anda yang sakit, sentuh dengan tangan kanan, baca Bismillah 3 kali, kemudian baca doa A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Di tutorial sebelumnya saya mempraktekkan dengan dhamir anta gitu ya, anta atau anti. U'iduki billahi, u'iduka billahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Ini ketika kita meruqyah orang lain. Asalnya, ya, asli dari matannya itu domirnya ngikut kepada diri sendiri, ya, domir anak. Jadi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan Allah, aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaannya dari penyakit yang aku rasakan dan bahaya-bahaya penyakit yang aku khawatirkan. Dan doa ini dibaca 7 kali. Ya, misal di perut, ya, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita ulangi dari bismillah. Misal ini yang untuk sakit di perut ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sudah 7 kali. Setelahnya kalau memang sakitnya ada di perut, ya, boleh diusap ke bawah sambil baca adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Atau boleh juga ditarik ke arah mulut, adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman, ya. Dan kalau mau narik ke perut harus siap-siap kresek, tas kresek, karena dikhawatirkan nanti akan muntah. Kalau mual jangan ditahan, dimuntahkan saja, karena itu adalah penyakit yang insya Allah luruhkan dan Allah hilangkan. Setelahnya Anda bisa mencari-cari,
Ya, kira-kira sifat dari penyakitnya itu seperti apa, kemudian nanti digabungkan dengan ayat Al-Quran yang hendak Anda baca. Dan itu sudah saya tulis tutorialnya di buku Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran, di mana para ulama mencontohkan kepada kita, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, tentang cara meruqyah orang yang sakit pendarahan atau mimisan. Sifat dari penyakit mimisan, sifat dari mimisan itu kan deras ya, seperti halnya banjir yang melanda suatu perkampungan atau suatu daerah. Maka saat itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengobatinya dengan surat Hud ayat 44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Dan dikatakan kepada bumi, hai bumi telanlah airmu, wahai langit hujan, ya tahanlah hujanmu. Maka air menjadi surut dan bahtera berlabuh di bukit judi, dan dikatakan binasalah bagi orang yang zalim. Nah, kata kunci yang dikiaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada ayat ini adalah surutnya air, karena mengharap kepada Allah Ta'ala dengan keberkahan kalamnya. Kata surut yang ada pada ayat 44 surat Hud ini bisa menjadi perantaraan surutnya mimisan yang ada pada orang yang beliau obati. Itu enggak hanya orang yang mimisan saja, termasuk pendarahan pada rahim ya, atau pendarahan-pendarahan yang lainnya. Pada gusi misalnya, itu bisa dibacakan secara terus-menerus ayat 44 surat Hud. Contoh yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama adalah seperti Abu Abdillah yang mengobati Al-Marwadi saat beliau itu sedang sakit demam. Nah, beliau memilih surat Al-Anbiya ayat 69 karena sifat dari penyakit demam itu adalah panas yang menyeluruh yang mengepung tubuh penderitanya. Sama seperti surat Hud ayat 69, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang dikepung panasnya api saat hendak dijebloskan Namrud untuk dibakar hidup-hidup. Kemudian bisa kita membacakan ayat 69 surat Al-Anbiya ini ya, dengan diulang-ulang dan sambil berdoa di dalam hati. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Terus menerus, maka insya Allah demam bisa menjadi surut kalau keyakinan kita kuat. Atau bisa juga diperbantukan dengan herbal-herbal atau obat-obatan yang memang bisa membantu proses penyembuhan orang kena demam ya, seperti itu ya. Contoh yang lainnya seperti orang yang sering sekali keguguran janinnya atau turun berok hernia. Sifat dari turun berok atau janin yang gugur itu kan ya gugur, jatuh gitu ya. Kita bisa melihat dan memilih surat Fatir ayat 41 di mana Allah Ta'ala akan menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap ya. Karena langit dan bumi tidak ada penyangganya, Allah yang menyangga tanpa harus adanya sebab-sebab yang bisa menyangga, karena Allah Maha Kuasa. Dengan keimanan kita ya, kita berdoa dalam hati sambil membacakan ayat ini, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa untuk menyangga bumi yang sangat kokoh kita lihat ada di atas kita. 7 lapis bumi sangat tinggi, itu tidak bisa lenyap dan jatuh walaupun tidak ada tiang-tiang yang menyangganya. Apalagi janin yang ada di rahim ibunya. Hamba lebih yakin Engkau lebih berkuasa untuk menyangga janin ini supaya tidak gugur, untuk menyangga usus-usus ini supaya tidak gugur, tidak turun lagi. Kita bisa sambil membacakan secara berulang-ulang, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Ini bisa dibacakan berulang-ulang. Dan tata cara serta tutorialnya
Selengkapnya nanti bisa Anda lihat di buku Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran ya. Ini diulang-ulang setengah jam minimal ya, lebih bagus lagi. Jadi ketika kita baca Al-Quran untuk meruqyah diri sendiri, hadirkan hati kita. Bukan hanya sekedar membaca, tapi seakan-akan kita memang sedang berdialog secara langsung kepada Allah Ta'ala. Jadi hati itu harus hadir, jangan lalai. Jangan untuk coba-coba. Kalau coba-coba tidak akan Allah berikan, nggak akan Allah tambahkan keajaiban-keajaiban mukjizatnya yang ada di dalam Al-Quran. Nantikan terus tutorial-tutorial kami berikutnya. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.